Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara, ketika roh dicabut, لا معاذ يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Di dalam agama kita ada keadaan-keadaan tertentu yang kalau kita berdoa di situ Allah akan lebih cepat kabulkan kita punya permohonan. Ya, disebutkan dalam kitab Fiqh Sunnah, di antaranya kayaumi Arafah, pada saat kaum muslimin sedang wukuf di padang Arafah. Ya, di para jamaah haji atau bapak ibu yang hendak ingin melaksanakan ibadah haji pada saat nanti wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, sejak tergelincirnya matahari sampai dengan terbenamnya, pada saat kaum muslimin yang ada di tanah air melaksanakan puasa Arafah, maka di hari itu, di saat itu, berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Allah akan kabulkan semua permohonan yang kita kabulkan dengan penuh kekhusyuan, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa di hari Arafah, di saat wukuf di padang Arafah, itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, doa di bulan suci Ramadan. Beruntunglah bagi kita yang kelak akan bisa menemui bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin ya rabbal alamin. Kalau datang bulan suci Ramadan, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan ke-1, ke-2, ke-3 sampai dengan terakhir, itu adalah hari-hari yang tidak biasa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari Allah ingin mengobrol seluruh rahmat dan kasih sayangnya. Apapun yang diminta hamba akan dikabulkan kalau kita panjatkan di bulan suci Ramadan. Wa yaumal jum'ah, selain itu juga berdoa di hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Doa di hari Jumat dalam agama kita itu berbeda dengan doa di hari-hari biasa. Hari Jumat beda dengan hari-hari lainnya. Sayyidul Ayyam, hari yang dimuliakan, hari yang dipilih dalam satu pekan. Kaum muslimin berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan sholat Jumat berjamaah bersama-sama. Ini salah satu faktor dan sebabnya adalah karena di hari itu, hari yang mulia, kalau kita berdoa bersama-sama, insya Allah doa kita akan dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassulusul akhir minal lail, selain itu juga doa di pertiga malam terakhir di setiap harinya, sebelum menjelang salat subuh. Bagi jemaah yang sempat sudah melaksanakan salat sunnah, salat tahajud, salat witir, maka sisihkanlah waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam. Kalau malam itu dibagi 3, sekitaran 3 sampai 4 jam menjelang subuh, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Kalau subuhnya jam 5, insya Allah doa di waktu itu, di saat manusia terlelap tidur, Allah akan dengar, Allah akan kabulkan apa yang kita minta. Wabil khusus fi waktu sahir, di last minute menjelang azan subuh, 15 menit, 10 menit, saat kaum muslimin yang melaksanakan puasa itu melaksanakan sahur, maka di saat itulah dikabulkan kita punya permohonan insyaallah ta'ala.
Ibarat Allah, apalagi kalau waktu ini seluruhnya berkumpul. Sudahlah di waktu sahur yang merupakan sepertiga malam, dan itu harinya hari Jumat, Jumatnya di bulan suci Ramadan. Apa itu adalah sesuatu yang amat sangat membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selain itu berdoa asna as-sujud, pada saat kita sedang melaksanakan sujud. Saat kita salat, tentu sujud merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Maka selain dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, silahkan kalau Bapak Ibu punya hajat yang belum dikabulkan oleh Allah, perbanyaklah doa di waktu sujud, baik sujud pertama maupun sujud yang terakhir. Wabil khusus sujud yang terakhir, doa di waktu sujud itu adalah waktu yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak di antara salafus saleh, kalau mereka salat sujudnya diperlama. Salah satu fungsinya agar dia bisa bermunajat sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ibadah Allah yang perlu diperhatikan, sujud yang dimaksud adalah pada saat kita salat sendirian. Salat sunnah, silakan sujudnya diperpanjang, sujudnya diperbanyak di dalam doa-doa tersebut. Tapi kalau salatnya berjamaah, sujudnya hendaklah mengikuti imam kalau dia menjadi makmum. Jangan sampai imamnya sudah bangun, dia masih sujud aja, masih doa, nanti akan ketinggalan gerakan-gerakan. Kalau kita salat berjamaah, sujud tidak boleh diperlama, sujudnya harus ngikuti imam. Kalau imam sujudnya cepat, maka kita harus segera bangkit karena posisi kita sebagai makmum. Dan kalau imamnya masih sujud, kita harus tetap masih sujud, tidak boleh bangkit, sebab tugas makmum itu mengikuti imam. Begitu juga pada saat seseorang melaksanakan sholat dan dia bertugas sebagai imam, sujudnya jangan terlalu lama. Khawatir ada jamaah di belakang yang tidak kuat sujud terlalu lama. Dan itulah indahnya ajaran agama Islam, agar imam dan makmum saling memahami kebutuhan masing-masing. Namun kalau kita sholat sendirian di rumah masing-masing, atau sholat sendirian di tempat kita masing-masing tidak sedang melaksanakan sholat berjamaah, perbanyaklah sujud, perbanyaklah doa, sebab itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian inda nuzulil ghaithi, pada saat turunnya hujan. Ya, ini jarang, yang mungkin kalau kaum muslimin tidak mengetahui informasinya, momentum hujan akan lewat begitu saja. Ya, biasanya orang kalau udah hujan nyeduh kopi, makan pisang goreng. Jarang orang kalau turun hujan, ya dia berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Padahal kalau hujan itu masih turun, rintik-rintikkah, deraskah, maka dalam syariat agama kita, waktu itu adalah waktu yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bainal adzani wal iqamah, ibadah Allah, selain itu juga berdoa di antara waktu jeda azan dan qomat. Ya, selain disunahkan melaksanakan sholat sunnah qobliyah setelah azan sebelum qomat, dianjurkan untuk berdoa, sebab itu adalah waktu yang mustajab. Ya, jangan seluruhnya dipakai untuk sholat, apalagi kalau waktunya masih cukup. Di Masjid Al-Nizam ada waktu 5 menit, 10 menit. Ya, maka silahkan sisa waktu yang ada untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itu adalah doa yang mustajab. Makanya dalam syariat agama kita, secara hukum fikih makruh hukumnya pada saat kita melaksanakan sholat berjamaah setelah azan langsung qomat, tidak ada jedanya. Ini hukumnya makruh menurut jumhurul ulama. Ya, karena orang akan kehilangan kesempatan untuk berdoa, padahal berdoa antara azan dan qomat
itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang selanjutnya waltiqaul juyush, saat bertemu dua pasukan pada saat kaum muslimin sedang berjihad di jalan Allah melawan musuh-musuh Allah. Pada saat kaum muslimin sedang berjihad, bertempur, memperjuangkan agama Allah dengan resiko kematian, maka pada saat peperangan berkecamuk, di situ kita berdoa, Allah akan kabulkan doa-doa kita insyaallah taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa waktu yang disebutkan oleh sebagian para ulama mengenai tentang waktu-waktu yang kalau kita berdoa di sana akan dipercepat pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Allah